Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Delphi Pembelajaran Kimia ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran penyangga dulu, larutan penyangga. Di larutan penyangga ini saya akan memberikan contoh sekaligus soal-soal ya. Nah, itu yang akan kemungkinan kamu kerjakan di pembelajaran akan datang. Untuk contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dulu yang mau saya kenalkan. Contohnya yang ini. Pertama adalah alkohol ya. Alkohol ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh untuk larutan penyangga. Ini yang bisa kamu lihat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah gula. Gula ini adalah contoh kehidupan sehari-hari dalam larutan penyangga. Hanya belum bisa disebut penyangga kalau gula ini belum dilarutkan di dalam air. Jadi larutkan dulu gula ini di dalam air, kemudian bisa disebut sebagai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembersih lantai atau pembersih alat-alat yang ada di rumah, itu pun bisa disebut sebagai larutan penyangga. Nah, jadi pada dasarnya larutan penyangga kamu sudah dapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling terakhir yang ekstrim ya, larutan penyangga itu juga bisa disebut sebagai darah. Jadi ini kalau misalnya saya keluarkan darah dari urat nadi saya ini, kemudian muncul darah itu pun adalah salah satu contoh larutan penyangga. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan nilai pH. Pasti sudah kamu buat dalam sebuah rangkuman yang sudah kamu kerjakan minggu yang lalu. Oke, nah sekarang bagaimana contoh-contoh untuk larutan penyangga? Baik, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Oke, baik. Sekarang saya akan menerangkan tentang contoh soal larutan penyangga ya. Larutan penyangga itu seperti yang sudah kalian rangkum minggu lalu. Bahasa mudahnya saya permudah. Larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan nilai pH ya. Jadi ditambah dengan sedikit asam atau sedikit basa, maka dia tidak mengalami perubahan. Kalaupun berubah, dia berubahnya sedikit aja. Makanya disebut dengan istilah penyangga, bisa mempertahankan pH. Nah, sekarang rumus larutan penyangga itu seperti apa, dan hasil dari rangkuman kamu minggu lalu, insya Allah kamu sudah paham bagaimana larutan penyangga. Larutan penyangga itu seperti yang ada di layar ini ya. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu untuk campuran asam lemah dan garam. Ingat, larutan penyangga itu selalu terdiri dari yang lemah. Yang lemah ya, lihat pulpen saya. Yang lemah dan garamnya. Saya ulang, yang lemah dan garamnya. Jadi jika dia campuran asam lemah dengan garam, maka rumusnya adalah delta H konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam lemah dibagi dengan garam. Itu rumusnya. Tapi kalau misalnya dia adalah campuran basa lemah dengan garam, maka menjadi konsentrasi OH- ya, dihitung dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Nah, seperti itu kira-kira untuk rumus dari asam lemah dan garam atau basa lemah dan garam ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana contoh soalnya? Baik. Contoh soalnya seperti ini. Contoh, hitunglah pH, nah yang ditanya masih pH, dari larutan yang mengandung CH3COOH 0,1 mol dan garam CH3COONA 0,01 mol. Nah, di dalam soal ini di sini disebutkan CH3COOH ya. CH3COOH ini adalah contoh daripada asam lemah. Ya, contoh asam lemah. Dan garamnya yang mana? Garamnya adalah CH3COONA. Ini garamnya. Ini terdiri dari asam lemah yaitu CH3COOH dan NaOH basa kuat. Seperti ini. Jadi dia terdiri dari garamnya, asam lemah, dan basa kuat. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita jawab sekarang. Kita jawab ya. Oke, baik. Mau pakai diket boleh, tidak pakai diket boleh. Misalnya kalau pakai diket, oke. Diketahui di sini ada mol CH3COOH, mol CH3COOH sebesar 0,1 mol ya.
Kemudian mol garamnya yaitu garam CH3COONa ini adalah 0,01 mol. Nah, kemudian di dalam soal diketahui Ka-nya. Ka CH3COOH, Ka asam lemah. Nah, Ka dari CH3COOH adalah 10 pangkat negatif 5. Pertanyaannya, berapakah pH-nya? Ya, berapa pH-nya? Oke. Nah, sekarang karena di sini sudah ada mol dan mol, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini aja, ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus asam, ya, karena dia terdiri dari asam lemah dan garamnya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah, ya, mol asam lemah. Dalam hal ini asam lemah adalah CH3COOH. Ini asam lemahnya. Nih, sudah saya terangkan asam lemahnya. Dan garam, mol garam. Garamnya adalah yang ini tadi, yang sudah saya bilang tadi, sudah saya terangkan, ini garamnya ya. Garamnya adalah CH3COONa. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Berapa Ka CH3COOH? Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Oke. Berapa mol CH3COOH? Mol CH3COOH adalah 0,1 mol. Oke. Dibagi berapa mol CH3COONa? 0,01 mol. Oke. Nah, tinggal kita hitung. 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat negatif 10 pangkat negatif 5 dikali 0,1 dibagi 0,01. Iya. 10 pangkat negatif berapa ini? Ini kalau kamu pakai kalkulator boleh, tidak punya kalkulator juga boleh. Misal tanpa kalkulator. 10 pangkat negatif 1, ini 10 pangkat negatif 5 saya tulis dulu dikali ya. 10 pangkat negatif 1 dibagi 10 pangkat negatif 2. Berarti ini nulisnya begini. Kalau dibagi, maka dalam matematika pangkatnya dikurang. Oke, berarti ini min ketemu min plus ya. Jadi min ketemu min plus, jadi plus 2 ditambah dikurang 1. Ya, jadi 10 pangkat negatif 1. Oke, 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 5. Ya, hasilnya 10 pangkat negatif 4 molar. Nih jangan lupa satuannya. Ya, satuannya jangan lupa. Oke. Nah, udah selesai. H+ dapat 10 pangkat negatif 4. Baru kita hitung pH-nya ya. pH sama dengan negatif log H+. Negatif H+. H+-nya berapa? Nih, 10 pangkat min 4. 10 pangkat negatif 4. Oke. Nah, seperti pelajaran yang lalu, min 4 turunkan di depan sini. Jadi min 4 log 10. Oke. Min ketemu min plus ya. Jadi 4 dikali log 10 itu berapa? 1. Jadi 4 kali 1 4. Iya, jadi pH-nya adalah sama dengan 4. Ya, saya harap Anda paham ya bahwa soal pertama contohnya berapa pH-nya? Berapa pH-nya? pH-nya adalah sama dengan 4. Oke, mudah-mudahan mengerti. Oke, baik, sekarang contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini saya minta kalian perhatikan dengan benar, dengan seksama karena sedikit lebih susah daripada contoh yang pertama. Oke, bunyinya begini. Berapa pH dari campuran larutan 0,2 molar, jadi NH4OH ini 0,2 molar, volumenya 50 ml ya, volumenya 50 ml dengan larutan HCl 0,2 molar,
volumenya 100 mili. Jadi NH4OH sama HCl ini masing-masing punya 0,2 molar 10 ml dan HCl-nya 0,2 molar volumenya 100 ml. Kemudian dalam Ka ini ya, Ka-nya NH4OH-nya 10 pangkat mili 5. Jadi dalam soal ini tidak ada garamnya ya. Saya ulang, tidak ada garamnya. Karena tidak ada garamnya berarti kalian harus mencari garamnya dulu. Ya, kita buat reaksinya dulu ya. Pertama, kita buat reaksi NH4OH plus HCl. Nah, kita buat reaksinya dulu supaya dapat garamnya. NH4OH plus HCl ini kalau direaksikan akan menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, bagaimana kok proses ini dapat seperti ini? Inilah susahnya pembelajaran dalam bentuk online ya. Jadi kalian harus mencoba membongkar-bongkar lagi pelajaran kalian kelas 1 dulu atau kelas 10 sehingga bagaimana reaksi ini bisa dapat NH4Cl. Oke. Nah, ini adalah basa lemah, ini asam kuat, ini garamnya, dan ini airnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa dapat garamnya? Sudah dapat, dan berapa angka mol garamnya? Nah, untuk mendapatkan angka mol garam, angka-angka yang ada di atas soal ini harus kamu rubah dulu jadi mol. Ya, harus kamu rubah jadi mol. Nah, oke. Sekarang, ini kita lupakan dulu. Ya, kita lupakan dulu ini. Kita buat dulu mol. Mol siapa? Pertama, kita buat dulu mol NH4OH. Kita buat dulu mol NH4OH. Ya, oke. Di dalam soal, ya, di dalam soal ada molar, ada volume. Nah, kalau ada molar, ada volume, maka kita masukkan ke dalam rumus mol sama dengan ya, mol sama dengan molar dikali volume, ya. Molaritas dikali volume. M ini adalah molaritas, ya. Saya ulang. M ini adalah molaritas atau saya tulis rumus begini deh. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Oke. Berapa molaritas NH4OH? 0,2 molaritas dikali berapa volumenya? 50 ml. Oke. Nah, sekarang 0,2 dikali 50 ml berapa hasilnya? Ya, 10 milimol. Loh, kok milimol, Pak? Ya, karena kita menggunakan istilah mililiter di sini. Karena ini mililiter berarti ini menjadi milimol. Oke. Nah, itu untuk mol NH4OH. Sekarang untuk mol HCl. Rumusnya sama ya, mol HCl. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, ya. Oke. Berapa molaritas HCl? Nih, HCl volume molaritasnya 0,2. Tulis di sini. 0,2 molar dikali berapa volumenya? 100 ml. Oke, 100 ml. 0,2 dikali 100 ml berapa? Iya, betul sekali. Berapa? 20? Iya, 20 milimol. Sekali lagi, kenapa dia milimol? Karena ini satuannya mililiter. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, mol yang kita hitung ini kita masukkan ke dalam reaksi yang ini tadi. Ya. NH4OH tambah HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, ini kita kembali ke pelajaran semester lalu. Pelajaran keseimbangan, mudah-mudahan kalian ingat pelajaran keseimbangan ya. Mudah-mudahan, kalau lupa ya derita loh ya. Nah, ini ada yang namanya mula-mula ya, ingat ya, ini adanya mula-mula. Ini kemudian masih ingat saya bilang ada reaksi ya, bahasanya di sini saya nyebut waktu itu reaksi. Ini istilahnya kesetimbangan ya. Oke.
Ini daerah apa, masih ingat waktu itu? Ini daerah apa? Iya, ini daerah penjumlahan, ini daerah pengurangan. Kemudian semuanya menggunakan satuan apa? Satuan mol atau milimol. Nah, ingat ya, ini saya ngulang sedikit aja nih. Oke. Nah, angka mol atau milimol yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam sini, ya. NH4OH 10 milimol. Masukkan di sini. Mula-mula dia punya 10 milimol. Kemudian HCl mula-mula punya 20 milimol. Oke. Nah, manakah di antara dua ini yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 10. Oke. Berarti 10 turunkan sini. Sini turunkan lagi 10. Iya. Ini jadi 10 lagi. Masih ingat ya cara menghitung di sini ya? Milimol. Iya. Lihat pelajaran kelas 2 semester yang lalu ya. Oke. Ini jadi 10. Ini jadi 10. Ini 10. 20 kurang 10 ya. Ini habis. Nah, kira-kira ini penyangga atau bukan? Ya, saya ulang ya. Ini larutan penyangga atau bukan? Ini bukan penyangga. Saya ulang, ini bukan larutan penyangga. Kenapa bukan larutan penyangga? Karena yang bersisa, ya, saya ulang. Karena yang bersisa adalah asam kuat. Ini bukan penyangga, ya. Kalau penyangga, yang bersisa itu harus asam, ya, harus asam atau basa lemah. Kalau penyangga, berhubung dalam soal ini saya keluarkan yang bersisa adalah asam kuat, berarti dia bukan penyangga. Ini contoh soal bukan penyangga. Oke, nah sekarang bagaimana kalau contoh soal itu penyangga? Perhatikan contoh ketiga. Baik, sekarang contoh soal ketiga ya. Nah, di soal ketiga ini terdapat larutan NH4OH dengan volume 100 ml, konsentrasinya 0,2 molar. Dicampurkan dengan HCl 0,2 molar, volumenya 50 ml. KB-nya 10 pangkat min 5. Oke. Nah, sekarang berapa pH campuran? Oke. Pertama, seperti yang tadi, kita buat dulu mol untuk NH4OH. Ya, rumusnya masih ingat? Iya. Mol sama dengan molaritas atau M besar dikali volume. Ya, NH4OH-nya adalah 0,2 molar dikali volumenya 100 ml menjadi ya 0,2 dikali 100 ml berapa? Iya, betul 20 milimol. Nah, masih ingat kenapa milimol? Karena kita menggunakan satuan mililiter. Oke. Lanjut, kita ke mol HCl ya. Oke. Mol HCl, maka ini mol sama dengan molar dikali volume. Berapa molar? Iya, HCl-nya adalah 0,2 molar. Dikali volumenya berapa? 50 ml. Oke. Berarti 0,2 dikali 50 berapa? Iya, 10 milimol. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam reaksi ya. Reaksi NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Oke, seperti yang tadi menggunakan konsep kesetimbangan ya. Oke. Di sini menggunakan mula-mula ya, jangan lupa. Ini menggunakan reaksi, jangan lupa. Ini adalah tempat kesetimbangan. Oke. Kita masukkan angkanya. Mol NH4OH mula-mula 20 milimol mula-mula. Kemudian HCl 10 milimol. Oke. Nah, ini tidak ada awal mula reaksi ya. Oke. Jika di sini 20, di sini 10, angka paling kecil adalah 10, maka 10 turunkan ke sini ya, turunkan ke sini. Sini 10 milimol. Oke. Hitung ke sini lagi dengan cara yang sudah saya ajarkan di semester lalu, yaitu di sini jadi 10 milimol.
Ini pun 10 milimol. Nah, dari mana dapat angka-angka ini? Kamu ulang materi pelajaran semester lalu di bab kesetimbangan ya. Oke. Nah, 20 kurang 10 berapa? 10 milimol. Oke, 10 kurang 10 habis. Ini sisa 10 milimol. Ini 10 milimol. Oke, baik. Nah, kalau udah selesai ya, sudah selesai, tinggal kita lihat sisanya. Oh, ternyata yang bersisa adalah NH4OH. NH4OH ini adalah basa lemah karena dia basa lemah ya, basa lemah, dan bersisa juga garamnya ya, bersisa juga garamnya, berarti dia larutan penyangga. Oke, karena dia larutan penyangga dan dia adalah basa karena ada OH ya, dia adalah basa karena ada OH, berarti kita menggunakan konsep OH- ya. OH- sama dengan Kb mol basa lemah ya, mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Iya. Oke. Nah, siapa basa lemahnya? Iya, basa lemahnya adalah NH4OH. Oke. Ya, siapa garamnya? Garamnya adalah mol NH4Cl. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukkan angkanya. KB-nya ini tadi 10 pangkat negatif 5. Oke, kita masukkan di sini. KB-nya 10 pangkat negatif 5. Dikali molar basa lemah. Basa lemahnya NH4OH. Molar sampai mol. Mol basa lemah NH4OH. Ini molnya. Nih. Ini mol. 10 milimol. Oke. Dibagi mol garam. Mol garamnya adalah mol NH4OH. Mana mol garamnya? Nih, 10 milimol NH4Cl ya, NH4Cl maksud saya. Ini 10 NH4Cl, 10 milimol. 10 bagi 10 habis, sisa 10 pangkat min 5. Iya, molar. Ini jangan lupa satuannya. Oke. Udah selesai. OH- dapatnya 10 pangkat min 5. Masukkan ke dalam POH dulu. Ingat ini basa ya. Kalau basa POH dulu. Min log OH-. Oke. Min log OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Iya. 10 pangkat min 5. Min 5-nya pindahkan sini seperti contoh saya yang lalu. Iya, min 5 log 10. Min ketemu min plus. Jadi 5 log 10. Log 10 itu 1. 1 kalikan 5 ya. Iya, sama dengan 5. Jadi dapat kita nilai POH-nya 5. Tinggal masuk ke pH. Iya. pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya adalah 5. Nih, masukkan sini. POH-nya adalah 5. Jadi 14 dikurang 5 berapa? 9. Iya, jadi pH-nya sama dengan 9. Oke. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan paham ya. Jangan lupa di komen nama, spasi, kelas. Ya, jangan lupa. Mudah-mudahan kalian mengerti pelajaran penyangga hari ini. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan dengan pelajaran hidrolisis ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.